Halo guys, Salam dari Sydney. selamat malam Sydney. Kafuliu, Berlian, Ade Setiawan. Mau masak apa nih Pak? Kita mau bikin homemade ramen noodle, tapi yang versi easy, yang gampang, biar semua bisa bikin. Yes. Kita buat, jadi kalau kalian pengen makan mie bisa langsung bikin. Tapi perlu waktu ya buat membuat dia menjadi lentur. Tapi bahannya mudah, jadi bisa dibuat anytime. Ya Ronald, mudah-mudahan bisa demo di Makassar. Sekarang masih belum ya. Ya ini untuk malam ini, jadi kita bikin ramen noodle-nya, habis nanti baru kita toppingnya kita bisa kombinasi macam-macam. Ini nanti saya bikin beef, beef crispy beef, yang bisa minta tapioka. Koto masjid sudah kemarin ke Riau, enak. Makanan patinnya mantep, makan olahan patinnya, terutama kerupuk kulit patinnya. Ikan asinnya juga enak ya, belum sempat dimasak, nanti saya masak. Oh, udah. Maksud saya masak untuk bikin lado mudo ya, belum. Saya siapkan dulu. Oke. Ini ada dari Yosimeru, selamat malam. Saras 24. Selalu hadir. Nadifa, Bandung hadir. Oke. Nah, sekarang ini kita bikin ini ya. Untuk bahannya ya. Oke, pinggirin. Bahan mie-nya kita menggunakan tepung terigu ya, tepung terigu protein sedang. Ini tepung terigu protein sedang 250 gram. Ya, nanti perbandingannya ini dengan air biasa ya 125, jadi 1:1,5 sama garam 1/4 sendok teh. Jadi ini cuman ya dicampur ya. Ini kalau pakai mesin ya, kalau pakai mixer ya itu bisa dimasukin semua ya, tapi ini kalau aduk tangan, ini garam dulu masuk ya ke tepung terigunya, kemudian diaduk. Kalau aslinya pakai chopstick ya, cuman sampai dia bisa dibuletin aja. Jadi kita masukin airnya bertahap ya. Jadi bahannya 3 bahan simple: air, tepung, dan garam. Udah bisa jadi mie. Ya. Kalau bisa yang gampang, keramus yang susah. Ya ini. Ya masukin sedikit-sedikit. Ini tadi garam udah masuk. Ini kita nggak pakai air abu ya. Air abu terbuat dari apa, Chef? Air abu tuh alkaline water ya. Jadi kalau Dari abu. jadi Terbuat dari jerami ya? buat dari jerami yang diabu, kemudian habis itu didestilasi ya. Jadi itu dia ada prosesnya. Bukan air abu terus abu diairin gitu ya, enggak. Ada prosesnya. Tapi malam ini kita
tidak pakai air abu. Oke guys, jadi jangan nanyain air abu. Nanti kita pakai air abu, tanyain kenapa pakai air abu gitu ya. Tepung protein. Ini pakai tepung protein sedang. Air dingin apa enggak? Air biasa. Ya, jadi kalau air abu biasanya dipakai untuk bikin mie telur ya, yang kuning. Mooncake, nah itu baru pakai ya. Yang belum lihat resepnya udah ada di IG Barco ya, IG-nya Barco. Nah ini kita aduk-aduk cuman supaya dia Chef, resepnya mana? nggak ada yang lepas-lepas. Resep biasa setelah live baru kita share ya. Ini tepung 250, air 125, garam 1/4 sendok teh. Udah, gampang kan? Jadi nggak perlu dicatat itu, udah diingat luar kepala. Setengahnya air jadi. Oke. Mungkin yang nyatet. Chef, keburu lapar. Kalau lapar beli dulu. Ya. Chef, aku bikin creamy bun dan selai strawberry, enak loh. Thank you. Walaupun dingin, rotinya tetap empuk. Iya, itu dia berapa hari juga masih empuk ya. Air Nah. matang kah? Air matang dong. Jangan pakai air keran, oke? Kalau kita bilang air dingin, maksudnya itu airnya suhu ruangan ya, biar biasa, air suhu biasa. Bukan air kulkas. Nah, ini kita aduk-aduk aja sampai dia ini apa namanya? Tepung-tepungnya nggak ada lagi gitu ya. Jadi menyatu menjadi adonan gitu. Kalau di mesin itu sampai mesinnya bersih. Ya. Kalis namanya, Chef. Belum kalis, ini baru setengah kalis. Ya, kalau kalis itu kan udah tinggal di. Chef paling humble. Thank you. Siapa dong, Chef? Kevin. Kevin. Tepung protein sedang, kenapa mesti diganti pakai tepung protein tinggi? Kalau misalnya nggak ada ya udah. Ya. Tapi ini soalnya ramen ini dia tidak memerlukan gluten, ya. Jadi dia proses pelenturan datang dari autolyze, ya. Kalau yang belum tahu autolyze itu berarti dia dibiamkan. Nah, sampai seperti ini aja, ya ini masih kasar-kasar ya. Yang penting sudah tepungnya udah nggak ada. Ulen sedikit aja. Oke. Apakah ini pakai gilingan mie, Chef? Nggak pakai gilingan mie. Ini kita pakai tangan ya. Hand namanya ini hand pulled noodle atau mie tarik ya, mie tarik kalau kita bilang ya. Diulen berapa lama? Nggak, ini nggak lama-lama. Nah, udah. Tuh, udah. Selesai. Nggak lama ya, cuman kita tutup dulu. 15 menit ya. Kalau Anda punya timerin. Oke. Chef, kemarin aku bikin roti jadulnya nggak pakai mixer, kok pas dingin keras ya? Kenapa ya? Ovennya terlalu keras kali ya, Chef? Ya, itu ovennya tuh. Ya, ovennya justru harus tinggi supaya dia bakarannya cepat Dan nggak kering. dan tidak kering. Jadi seperti ini 15 menit dulu, nanti kita ulang lagi 2-3 menit. Oke. Jadi air lemon. Promosi sehat. Oke. Nah, ini sementara kita nunggu 15 menit. Kita cari timer dulu. Oke. Ya, fungsinya ini dia supaya resting. Ya, 15 menit. Lalu sekarang kita siapin untuk isiannya, ya. Apa, Chef, yang oven tadi? Oh, ovennya terlalu keras ya? Oven terlalu keras. Kalau dia sampai rotinya keras, itu berarti ovennya gini, suhu kerendahan. Ya, kalau misalnya dia rotinya keras, berarti ovennya suhu terlalu rendah, jadi dipanggangnya terlalu lama. Kalau roti itu harus pas supaya dia matangnya persis. Jadi suhunya harus tinggi, 200 derajat Celcius paling enggak. Oke? Suaranya nggak ada. Suara saya masuk situ? Ada yang kehilangan suara saya? Yuk, aman. Ya. Ya, dibaca pinnya ya. Tuh kita bikin
Saya ambil black pepper dulu, black pepper. Pepper sama chili powder sama Sichuan pepper. Let's see, kalau ini pakai kecap Inggris atau enggak. Saya ambil cutting board dulu. Ini kita bikin isiannya dulu ya. Sembari nunggu. Jadi untuk noodle-nya sendiri kan gampang. Ya kita akan menggunakan ini short rib atau daging iga ya. Jadi ini daging iga, ini Angus beef. Ya, jadi lebih lembut ya. Jadi masaknya lebih lama, lebih cepat. Tapi kalau misalnya pakai yang lokal jangan lupa di iris tipis-tipis. Kalau ini boleh iris tebal ya. Jadi bahannya ini aja. Ya, beef. Kita pakai tepung tapioka. Tadi yang diminum apa ya, Chef? Air lemon. Air sama lemon aja. Air mateng ya. Chef, bedanya tepung bola salju sama segitiga apa ya? Kalau bola salju itu merek, segitiga itu merek. Kalau ini tepung tapioka ya guys, bukan tepung terigu. Segitiga itu protein sedang, Chef. Iya, kan tepung bola juga ini, itu merek ya. Dia ada yang Pabrik beda ya, Chef? Iya, itu pabriknya beda. Dagingnya di blender bisa nggak? Mau dicincang maksudnya? Boleh. Saya mah apa aja, suka-suka ya. Yang mau boleh. Ini kemudian kita pakai taste me. Ini kecap asin. Ya. Ini buat seasoning. Chef, tapioka dan sagu boleh nggak? Apa? Mau diganti sagu? Dan sagu sama nggak? Boleh aja. Terus sedikit dikasih ini oyster sauce taste me. Saus tiram. Saus tiram. Kita pernah membuat cunjang homemade nggak, Chef? Dari kedelai hitam. Belum ya? Belum Pak ya. Nah ini kita marinasi aja. Jadi sama nanti waktunya 15 menit. Daging diganti ayam bisa nggak? Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Ganti ikan juga boleh. Ya, cuman ikan nggak usah pakai tapioka, kasih maizena aja, kasih cornstarch ya. Kalau ini dia bikin crispy juga. Fungsi tepung tapioka Ya. daging, Chef. Jadi bikin crispy juga sama dia bikin empuk. Ya, nanti coba di rumah ya. Saus tiram merek lain boleh nggak? Boleh. Tapi hasilnya nggak jamin ya. Ini saya pakai taste me. Jadi saus tiramnya rasanya pas, nggak terlalu strong. Chef, kenapa cuci tangan jauh? Di situ ada cuci tangan. Iya, kebiasaan. Pakai yang vegetarian oyster sauce bisa juga kan ya? Boleh, boleh. Ya. Oke. Chef, minum air lemonnya kok malam? Air lemon tuh setiap hari kita minum. Dari pagi sampai malam ya? Nah ini kita potong-potong. Daging direbus dulu ya, Chef? Enggak, daging jangan rebus. Di slice aja. Jadi kalau pakai lokal, ini kan import soalnya, jadi tinggal kasih tapioka doang. Kalau lokal, yang pasti di slice tipis. Mie lamien sama kue tiaw sama nggak? Lain, ya. Kue tiaw saya udah kasih lihat kapan hari kita sudah bikin kan kue tiaw. Resepnya beda, ya. Pakai lamici ya, Chef? Lamici itu apa ya? Lamici, saya tahunya cuma satu bahasa Cina-nya, lamien. Jadi kalau lamici saya kurang tahu. Ada yang bisa kasih tahu barangkali ada yang... Saya tahunya ni hao ma, lamien, kue tiaw, fuyung hai. Coba liatin saus tiram. Dadah. Oke, ini saya potong dulu ya. Ini daun bawang ya. Jadi ini buat
hiasan juga, sama ini buat flavor. Chef, awal Desember bikin masakan ala Natalan. Iya, nanti. Oke. Ini daun bawang. Ya, kalau lamian itu prosesnya ada berapa macam ya. Ada yang apa namanya? Yang dia digulung-gulung, dilipet-lipet, itu ya, apa lebih mungkin kalau boleh dibilang sedikit ada yang rumit juga bikinnya ya. Jadi kalau ini yang saya sharingnya yang gampang. Biar ibu-ibu di rumah. Ya, biar di rumah kita bisa mudah membuatnya. Terus kemudian resep nyusul ya, guys. Tapi resep lamiannya cuma 3 ya. Jadi resep lamian itu hanya tepung terigu serbaguna atau protein sedang sama garam 1/4 sendok teh, air 125. Yo. Yang nggak bisa ngafal itu wah. Itu resep paling gampang, oke? Apa beda daging impor dengan daging lokal? Makanannya beda, jadi kelembutan beda. Biasa kalau daging import biasanya bisa dibikin steak. Kalau daging lokal biasanya nggak bisa karena mempunyai tekstur daging yang lebih otot yang lebih keras ya. Jadi makanya nggak bisa dijadikan apa namanya steak. Tapi masak-masak lama bisa. Jadi kalau lokal biasanya kita pakai buat bikin rendang, bikin empal ya. Tumis masih bisa ya. Pakai pisau global ya? Tahu aja nih. Ya, ini pisau global. Saya suka enak ringan. Yuri Komalasari, halo Chef. Halo Yuri, apa kabar? Gimana Lemer? Udah buka lagi ya sekarang ya, untuk hotel udah mulai buka lagi untuk. Lihat sausnya apa aja Chef yang mau dipakai? Ya. Jadi kita pakai. Ntar ya, nanti kita jadi buat sausnya belum nih. Ini bikin sayuran dulu ya, sabar ya. Ini kita bikin dulu. Resmi ada sayurannya. Ayam ya Chef? Ada, sekarang udah ada. Halal nggak sih? Halal, ini sudah ada sertifikasi halal MUI-nya tuh. Ya. Ya. Ya, jadi semuanya nih sampai wijannya juga. Chef, daging sapi apakah boleh dicuci kalau disimpan di freezer? Sebaiknya daging jangan dicuci. Ya, jadi kalau daging itu kalau kita mau soal yang lokal ya, kalau lokal kan pasti kan kita akan masak ya. Jadi usahakan supaya daging kalau mau disimpan di freezer langsung masukin dari beli langsung masukin di freezer. Ya. Oke. Kalau nggak pakai saus tiram diganti apa ya Chef? Karena saya alergi. Pakai kecap asin aja sama apa namanya? Kecap manis boleh. Terigunya berapa Chef? Nanti di share ya. 250 gram. Ya, barangkali ada yang mau nulis. Ya, 250 gram tepung terigu protein sedang. Bu, 25. Ya, bilang dong, tolong tulisin nanti. 250 gram tepung terigu sedang. 125 ml air. 1/4 sendok teh garam. Dah, itu doang. Ya, ini udah sayurannya. Mau kita pakai ini dulu. Untuk bikin lamin, air bisa diganti dengan telur nggak Chef? Enggak. Kalau mau telur namanya mie telur. Ini bukan mie telur. Nggak janji kalau jadi ya. Maksudnya kalau ditukar telur. Ini udah yang resep paling gampang, paling mudah, hemat ya. Nggak dikasih telur, jangan ditambahin telur. Kalau mau bikin pakai telur, cari resep mie telur. Itu paprika merah kan? Paprika merah. Ini jahe sekarang. Saya sudah buat mooncake-nya tapi tipis jadinya. Maksudnya kulitnya. Kulitnya, ikut timbangannya ya. Itu cetakan 100 gram. Ya, jadi harusnya tidak tipis ya. Jadi 45 gram tepung. Isiannya itu 100. 4 cm ya kalau nggak salah. Iya. Saya punya. Ya, 4 cm. Kayaknya. Kan 100 gram cuma ada satu ukuran ya mereka kan? Enggak, maksudnya jadi Oh, jadinya. Iya. Kayaknya sekitar ya.
Ya ini jahe dicincang dulu. Kalau yang mau apa namanya? Mau tipis-tipis aja ini boleh juga ya. Ini Handy Resto will open soon and we are still busy with Mooncake Festival. oh iya masih jualan itu ya. Indian restorannya mau buka ya yang di Le Méridien ya. Ya semoga sukses. Tadi bawang bombay tengahnya dibuang kenapa ya? Kalau itu dipakai kaldu. Saya mau supaya rapi aja. Tapi kalau mau dimasukin silakan masukin. Boleh-boleh aja. Ya ini Dewi Laksmono, thank you sudah ditulisin resepnya. Iya. Saya thank you dong. Thank you untuk Dewi Lesmono tuh ya buat teman-teman itu ya yang perlu isian ya. Perlu sekretaris. Perlunya ada sekretaris yang nulisin tuh. Saya nggak bisa nulis soal sekarang nih. Oke. Ini bawang putihnya. Mie ramen bisa dipadukan dengan kuah ramen Jepang nggak? Bisa aja sih kayaknya kalau kuah sih. Ini kan dia bisa pakai mie kuah, bisa pakai macam-macam nih. Ya bisa goreng, bisa pakai alat Thai, ya pakai tom yum disiram. Yang di piring kecil apa? Mana ya? Ini ada cabai kering. Ya cabai kering. Ya ini kita cincang aja semua biar nanti pakainya gampang. Resep nanti di-share bilang. Untuk resep ininya kita share nanti ya. Ikutin dulu aja. Nanti juga kita save jadi bisa diulang-ulang kalau mau lihat. Chef pisau beli di mana? Silahkan lihat di IG-nya Coach House ya. Coach House Indonesia. Nanti kita share juga kalau mau. Atau kalau nggak DM biar kita bisa. Ya jadi seperti ini isiannya. Kemudian ini sudah dimarinasi ya dengan tapioka, kecap asin, sama oyster sauce. Ya. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin mie. Kalau air bisa diganti sama jus sayur gitu-gitu nggak? Bisa ya, jus bayam gitu-gitu. Bisa aja kalau mau warna ya. Carrot gitu kan? Ya. Ini untuk Anton Cap cookies, silahkan cek di IG saya ada banyak sekali resep cookies. Ya, tinggal di scroll down. Ya, ada banyak resepnya. Jadi silahkan diikuti. Nah, untuk sausnya ini kita ya selain pakai oyster sauce, kecap asin, kemudian wijen. Ini kita akan pakai juga ini hoisin sauce sedikit. Kemudian merica hitam. Ya, merica putih sedikit. Kalau mie ramen bisa dipakai wok high pressure stir fry nggak? Bisa. Ini dia akan bentuknya seperti noodle ya, seperti mie ya. Jadi bisa aja dia dibikin menjadi apa? Pakai high pressure bisa. Bisa minta brown sugar? Chef mau resep fruit breadnya dong, pengen bikin. Nanti ya, itu nanti akan ada keluar tayangannya nanti. Apa chef? Brown sugar. Dan nanti kita ada cuka beras. Rice vinegar. Ada brown sugar di sini? Nggak ada? Enggak. Habis ya? Sedikit tuh enggak? Sedikit tuh enggak? Cukup nggak segini? Kurang. Oke, ini sudah. Nanti buat sausnya ya ini. Kalau merica hitam itu dia biasanya sedikit lebih less strong dibandingkan dengan merica putih. Ya, jadi kalau Indonesia biasanya merica putih banyak pakai. Ya, Western banyak menggunakan black pepper lebih banyak. Oke, ini sekarang kita kembali ke lamien. Ya, jadi lamiennya ini udah 15 menit resting. Sekarang kita ulen. Mie-nya di mana ya?
Mie-nya bikin. Jadi nggak beli kita. Ini bikin mie-nya sekarang ini kita. Oke. Nah ini sekarang kita. Cuka beras halal nggak sih? Kalau nggak mau pakai cuka beras, saya nggak tahu nih apa halal apa enggak, tapi bisa pakai apa namanya? Bisa pakai cuka biasa. Cuka diksi. Ya, tuh. Nggak ada tulisan halal juga diksi ya, tapi halal lah. Nah ini sekarang kita ulen sampai dia halus, permukaannya halus. Kan ini kan sekarang masih belum ya. Nih. Masih Ya, berintul-berintul. masih bentul-bentul. Chef, cuka beras itu sama dengan arak putih nggak? Oh enggak, ini bukan arak, cuka. Kalau arak itu lain lagi. Ramen di Jepang namanya ramen ya, Chef? Lamian di Jepang namanya ramen. Iya, mungkin ya. Ini 250 buat berapa porsi ya, Chef? Apa? Buat berapa porsi? Saya belum hitung porsiannya sih, tapi mungkin sekitar bisa buat 3, bisa buat 4 porsi ya. Ini kita sekitar 3 menit kita ulen. Ya. Jadi cuma ini doang ya ini. Ini bukan yang dibanting-banting, ini dibanting juga sih, tapi nanti ya. Kalau yang ada yang model ramen yang biasa suka di mall-mall tuh ya. Nah, itu dia tekniknya sedikit berbeda. Itu yang lebih susahnya dikit lah. Ini yang gampang, oke? Lebih ribet. Kita cari yang gampang, oke? Jadi ini nanti single noodle di banting-bantingnya. Nah ini nih, tepung yang bagus buat bikin mie sendiri itu pakai merek apa ya, Chef? Sama aja ya. Ramen itu dari China, ya. Kalau tempatnya kurang tahu dari mana. Ini Ya. pakai tepung. Oh, tepung? Kita pakai tepung terigu biasa. Nggak usah pakai kita pakai yang penting all purpose flour kalau misalnya tinggal di luar ya. Serbaguna. Ya, tepung serbaguna. Biasanya all purpose flour itu namanya. Kuahnya, Nggak usah yang double, self bake, jadi cuman yang biasa aja. Chef, ulen yang kedua minimal 3 menit atau cukup 3 menit? Minimal 3 menit. Kalau misalnya mau ulen lagi lebih lama, 5 menit, 10 menit bisa. Tapi ini Ya capek lah, Chef. ya 5 menit kalau buat saya sih. Yang penting dia nanti prosesnya nanti lamanya diamin 3 jam minimal. Tapi saran saya semalaman. Oh, jadi malam buat besok pagi. Iya. Bahan adonannya ini Sherly tinggal dilihat ada yang sudah sudah Itu harus naik ya, ke atas jauh. naik ke atas ya. Nanti kita share ya. Ini adonannya cuma tepung, air, sama garam. Kalau di mixer bisa nggak, Chef? Bisa. Di mixer bisa campur semua. Kan bukannya terlalu keras, kayaknya nanti rusak mixernya. Enggak. Bisa. Ini bisa pakai mixer, bisa. Tapi pakai yang hook. Maksudnya dia nggak bisa pakai hand mixer, nggak bisa. Rusak. Ini harus pakai dough mixer. Yang kayak kail itu loh. Apa adonan ini teksturnya lembut atau gimana, Chef? Karena kadang jadi keras kalau diulen gitu. Oh enggak, nanti lembut. Lihat ya. Lihat dan praktekkan. Karena kemarin saya udah makan, jadi makanya bisa ngomong gitu ya. Karena ini kita belajar begini sudah 10 tahun lewat. Iya. Dari tahun 2000 bikin mie. Bikin mie. Ulen boleh pakai bread maker enggak? Garam nggak dicampur ke air, tapi garam dicampur ke tepung. Ini pakai bread maker bisa nggak? Nggak bisa ya, Chef? Enggak. Keras deh kayaknya. Iya, nggak usah. Rusak. Kalau nggak punya apa namanya? Nah ini udah 3 menit. Ya. Ini bisa dilihat dia udah mulai Deketin. soft ya, Tarik. Chef. tapi masih Pecah-pecah. pecah-pecah. Tapi nggak apa-apa, kita sebenarnya sih carinya memang tidak usah terlalu smooth banget gitu. Biasa kali nanti. Iya. Sedikit lagi, 2 menit lagi. Ini yang Sembari ada nanya, di silakan. story Chef kemarin kan? Iya, betul. Iya betul. Kan kemarin ini promonya. Kemarin promo. Ya ini 2 menit lagi aja ya.
Ini udah mulai halus. Ini sembari ya tumpukan amarah kalian pada tangan kalian. Ya, menghilangkan stres. Nah, ini dia. Kalau marah-marah sama Marah-marah, ini sama dia. suaminya, nah ini. Jadi belajar ngulen. Ini kalau di roti ini dia jadinya kayak pakai sistem autolyse ya. Ya, ini udah. Udah biasa lah kan. Ya. Jadi seperti ini aja. Ya, udah halus. Ini kemudian kita potong menjadi 2. Tadi putih udah saya keluarin. Kemudian nanti kita ini mana ya? Apa? Rolling pin. Rolling. Ini kita potong 2. Nggak usah ditimbang. Lalu kemudian kita kasih rolling pin 1,5 cm. Kira-kira ya. Ya, kira-kira 1,5 cm. Ya, kita bikin seperti ini. Pakai gilingan mie bisa. Nggak usah pakai gilingan mie. Ini nggak usah pakai giling. Ini cuman Nyucinya ribet ya, Chef? iya, ini kan bikinnya Cuma sedikit sedikit. doang. Ya. Nah, ini kira-kira seperti ini, ya. Terus kemudian kita siapkan wadah dengan nanti kita kasih minyak ya. Jadi ini biar dulu. Chef, kenapa kalau bikin roti, donat, pizza terakhir ulen harus dibuletin? Karena biar mengembang. Ya supaya mengembangnya itu dia bagus gitu ya. Dan nyimpannya juga lebih gampang. Supaya teksturnya lebih rapih ya, Chef? Iya. Enggak amburadul ya? Iya, jadi terus juga itu buatkan kita sembari ada timbangannya, nyimpannya juga lebih gampang. Terus dia kalau misalnya udah dipipihin gini, dia nanti area untuk yang jadi keringnya lebih besar gitu. Chef ngomongin roti donat kok. Pizza kan dia bilang pizza. Sesudah diulen tadi, di resting semalaman ya, Chef? Enggak, ini. Jadi setelah tadi diulen kan 15 menit resting ya, dari mulai yang percampuran pertama. Kemudian habis itu diulen 3 menit atau 5 menit max sampai ke 1/2 senti. Ya, baru sebelah 2 dulu dong. dibelah 2 dulu baru pipihkan. Nah, ini baru semalaman, 3 jam atau semalaman. Jadi ini dikasih minyak. Minyaknya harus barco dong, Chef. Iya. Minyaknya harus barco ya, biar enak. Ya, ini promosi ya. Nah, jadi semua sisi harus kena minyak. Jadi kayak dough martabak ya, Chef? Iya. Namanya tepung lamici itu. Tuang. Campur semua tepung plus air plus garam itu plus tepung lamici. Itu tanggung kan? Apa? Minyaknya dikit. Lagi. Up. Tepung lamien, maksudnya tangmien. Lamici itu. Oke. Enggak, ini enggak pakai tangmin. Nah, jadi seperti gini aja. Ya. Terus kemudian di wrap pakai plastik dan disimpan 3 jam atau semalaman. Ini bisa di stok apa enggak? Apa harus dadakan gitu? Bisa di stok. Ini kayaknya bisa disimpan. Harus direbus dulu baru disimpan ya? Ya, bisa rebus atau simpan. Ini dia kayaknya di sini harus paling enggak 1 harian aja. Jadi ini semalaman terus habis itu dia dipakai, langsung dipakai gitu. Jadi seperti ini. Kayak bikin kulit martabak ya, Chef, direndam pakai minyak. Iya. Ini kita wrap pakai plastik. Bisa dipakai untuk bahan dasar mie ayam. Bisa banget ya, Chef. Bisa, cuman ya ini jadi kan ini teksturnya dia ya istilahnya ini kita bisa jadi kayak mie ayam bisa ya. Kan sama kayak lamici.
Sama kayak ramen yang diisi dengan mie ayam, toppingnya ini macam-macam. Kayak di Santa Teresa itu. Iya. Ramen sama mie ayam. Jadi seperti ini, ya. Nah, kemudian Setelah 24 jam. ini yang dari kemarin, ya. Jadi Nah, ini tadi pagi. sorry kita ini. Jadi kalau disimpan semalaman, jangan lupa dimasukkannya di kulkas. Nanti dikeluarkan pada saat, jadi supaya dia suhunya suhu ruang. Ya. Nah ini udah kelenturannya udah bagus. Sekarang kita nyalakan air dulu. Ramen resting suhu ruang atau suhu chiller? Kalau 3 jam suhu ruang. Kalau di semalaman, kalau 3 jam suhu ruangan. Kalau misalnya semalaman di kulkas saja. Jadi 1 jam dulu di dalam suhu ruang. Setelah itu masuk di kulkas. Habis itu ini, jangan lupa di wrap pakai plastik supaya dia nggak kering. Ya. Jadi itu seperti canai. Ya kalau jadi roti jadi canai kali. Ya. Berapa lama penyimpanan daya tahannya, Chef? Oh ini kebetulan sih memang kurang tahan ya. Saya rasa sih ini hanya untuk apa namanya? Dadak-dadak. 1 hari, 2 hari mungkin bisa ya. Nah ini kemudian kita untuk mie-nya Aduh, sorry. langsung bisa kita potong. Ini udah kita nyalakan dulu airnya ya. Air mendidih. Air mendidih. Ini kita potong sekitar 1 cm. Jadi ini yang sudah di resting dari pagi. Semalaman ya. Dari pagi atau semalaman boleh. Kalau menyimpan sebaiknya yang sudah direbus ya, Chef? Iya, mungkin lebih tahan. Itu 3 hari kalau sudah direbus. Karena ini kan dia nggak pakai macam-macam ya. Jadi ini udah tinggal dipotong. Kalau mau bikin lebar, dipotong lebih lebar. Ya, kalau misalnya, jadi kalau lebih lebar dia bisa dipotong seperti ini gitu ya. Ini saya coba contohin yang lebar. Udah dibikinin resep sama Dewi Laksmono. Nah, thank you. Chef, Oke. kalau adonan roti bisa masuk kulkas nggak untuk besok dibentuk dan dipanggang? Bisa. Ini kita Singkirkan dulu supaya nanti lebih gampang ininya ya. Ini seperti mie kakap yang di Jogja ya, Chef? Saya belum pernah kebetulan ya. Rapi dulu. Jadi ya. Jadi ini udah. Jadi diambil satu, diteplok-teplok. Ya. Nah, ketebalannya itu sesuai dengannya kita gitu ya. Jadi seperti gini. Ini bisa dipanjangin lagi sedikit kalau mau lebih tipis ya. Ya. Jadi mie ya. Gini. Jadi kalau yang ramen yang ini tuh dia pakai muter-muter, pakai gini gitu. Itu ada tekniknya ya. Itu show aja kayaknya. Ya iya, tapi maksudnya secara konsep sama dia, cuman bedanya ya itu kan show ya makanya. Nah jadi ketebalannya mungkin nggak usah, jadi agak bisa miring-miring, bisa ini gitu ya agak. Nah, jadi nanti makin lama dia kita udah makin tipis ya. Kita makin tipis gitu. Jadi ditarik nggak putus ya? Ya, jadi kalau dia ini apa namanya? Sudah auto-lyse, ini dia kelenturannya bagus gitu. Jadi ini kayak mie di Cina yang di pinggir jalan kan, Chef? Ya ini kalau misalnya kita nggak mau ini bisa juga seperti gini gitu, tarik-tarik gitu. Namanya mie tarik gitu. Ya yang kayak kalau di Cina jual di street food ya mereka. Pinggir jalan. Iya. Jadi ini udah. Tinggal ngerebus. Ini tinggal ngerebus ya. Ayo, jadi gampang kan? Ya bahannya mudah, mungkin perlu sedikit apa namanya ekstra waktu yang dibutuhkan buat dia bisa apa namanya
Ya, jadi seperti ini. Air sudah mendidih, nanti kita bisa langsung ya, kita ngumpulin. Jadi dia ditarik dan ditepok-tepok. Ya. Tarik. Nah nanti dia ya kalau kita nariknya pas, ininya pas gitu, masih sama. Kalau enggak dia, kalau baru-baru mulai biasanya ya ada yang belok-belok sedikit, ya nggak apa-apa ya. Ya jadi lain lagi ya, jadi gini. Kenapa nggak pakai tepung, Chef? Enggak, ini udah nggak pakai tepung lagi, dia jadi nggak lengket ya. Nah jadi seperti ini, oke. Nah ini kita langsung masukin ya. Enggak, dicoba dulu di rumah ya. Nggak putus kok. Nggak putus kok. Ya kalau tariknya terlalu kencang putus ya. Tinggal masukkan. Jadi air mendidih ya, Chef? Air mendidih. Only. Ya, nggak usah pakai garam. Pakai minyak nggak? Nggak usah kasih minyak. Minyak udah cukup dari sini ya. Bisa putus nggak? Tadi udah dicoba ya, nggak putus. Kalau ditariknya terlalu panjang, terlalu keras ya, dia putus ya. Diteplok-teploknya. Ya, jadi ini dia bisa gini ini juga. Ini kalau misalnya mau, ini tarik di sini. Nggak usah diteplok-teplok. Ya, nggak usah teplok-teplok bisa juga gitu. Nah, ya, itu kalau nggak mau neplok. Ini kalau mau digoreng tetap harus direbus dulu ya? Rebus dulu, betul. Resep nanti di-share, bilang aja. Ini Kalau sih pakai tepung gluten free bisa nggak, Chef? mesti coba ya. Saya belum pernah coba karena ini dia memerlukan sedikit gluten ya untuk. Kalau free sekali nggak bisa ya, mungkin gluten rendah Iya. kali ya. Iya. Rebus berapa lama, Chef? 1 menit. Nempel, Chef. Oke, ini kita ambil strainer. Ya, jadi ini dia ketebalannya bisa diatur, jadi dia kayak seperti ya kalau tebal-tebal gini kayak udang gitu ya. Saya dia punya ininya, udang cuma beda tepungnya. Ya kalau mau lebih tipis bisa. Tapi kalau ramen ini memang dia tendensinya ya bisa dibikin tipis juga sekali bisa gitu ya. Ini sama toppingnya juga nanti. Ya. Topping yang halal. Ya, toppingnya pakai beef. Udah, Chef. Ya, ini udah, ini kita ambil. Kalau udang pakai tepung apa, Chef? Dia pakai tepung apa? Ada yang pakai soba ya, pakai apa? Buckwheat. Ada yang buckwheat, ada yang ya kalau udang dia pakai putih sih, pakai putih ya. Kalau yang soba baru dia. Nah ini udah. Ya. Nah, nggak lengket dia. Kak, boleh tolong video arahin ke Chef. Oke, nah jadi seperti ini. Ya ini udah. Ya, ini kita tinggal masukkan. Ini bisa dikasih minyak wijen sedikit. Ini saya tambah lagi dikit ya, sayang. Ya dikasih minyak wijen dikit aja buat supaya dia ada rasa juga ya, flavor. Udah, ini tinggal nanti kita ya. Ini kira-kira kalau ini kan jadi dua porsi mungkin ya gitu. Saya coba teplok-teplok lagi, saya satu kali lagi teplok-teplok. Ya, ini saya bikin yang panjang dikit ya.
Ini kalau mau yang lebih lebar, ya jadi seperti kayak main tali ya, Chef? iya. Jadi ini seperti gini. Ini yang lebih lebar ya. Lebih lebar biasanya masaknya sedikit lebih panjang ini ya. Jadi sambil diteplok-teplok ditarik. Ya, sambil diteplok tarik terus ya. Kalau mau lebih panjang bagi dua baru ini lagi. Nah. Jadi penarikannya kita sama ininya supaya dia bisa nggak putus, dan ini juga karena udah proses autolyze ya. Jadi setelah matang bisa diaduk dengan minyak dan sedikit vetsin, Chef. ya kalau saya nggak pakai vetsin ya. Kalau mau serah ya boleh. Ya ini yang lebih lebar-lebar. Nah jadi ini kalau jadi ini kira-kira dapat dua porsi ya. Karena kalau misalnya satu porsi mungkin kurang gitu ya. Chef, itu mejanya bersih nggak? Maksudnya? Nggak tahu. Ini bukan meja. Ini itu ada nasi tunjuk. Ini biasa buat baking mat. Ya. Jadi tidak langsung di meja. Nggak langsung di meja. Oke, nah ini sembari nanti kita goreng. Kita goreng dulu ininya. Ya. Dan ini kalau misalnya kita belum pakai untuk mie-nya, ini kita tutup ya supaya dia gak kering. Nanti masih bisa dibikin lagi gitu ya. Oke. Ya, jadi seperti ini. Ini sekarang kita bikin dagingnya dulu, kita goreng ya. Ini minyak dulu ya. Ada link pastry. Apa kabar? Ini kita goreng untuk beefnya yang tadi sudah kita marinasi ya. Ya, apinya nggak usah minyak nggak usah terlalu banyak ya, segini aja cukup. Banyak ya. Ya, maksudnya nggak terlalu banyak sekali gitu. Oke, nah ini sudah panas. Ya, Kita bisa. minyak kelapa murni ya. Oh, belum panas. Ya, ini dari minyak kelapa asli yang dibuat menjadi minyak kelapa ya. Jadi dia minyak kelapa asli yang dibuat menjadi minyak. Jadi bagus ya. Nah, ini boleh dilihat juga nih yang ini ya, ini sembari nunggu panas. Ini yang lebih lebarnya. Ya, jadi bisa dibikin lebar-lebar. Ini masaknya sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang tipis-tipis. Yang tipis ya. Yang tipis ini dia sekitar 1 menit, 1,5 menit. Ya, ini sekitar 2 menit lewat lah dikit ya. Ini udah mateng nih, udah bagus gitu. Ya. Nanti kita tumis atau tinggal disiram ya, dengan saus. Oke, ini kita panaskan dulu minyaknya. Udah selesai. Ya. Dah. Jangan lupa ini ya bisa kasih minyak biasa juga boleh. Ya, kasih minyak wijen dikit juga boleh. Biar nggak lengket ya, Chef. Ya, nggak lengket juga sama menjaga supaya dia ada flavornya juga ya. Jadi biar enak. Oke, ini kita pindahkan. Oh, biar situ aja. Kemana masaknya? Apa di sini aja. Belum panas. Nah, ini kita Taruh sebelah sini. ya singkirkan dulu. Di sini, Chef. Ini. Di sini. Kemudian kita siapkan juga untuk bahan-bahan lainnya ya. Jadi itu bisa jadi berapa porsi separuh kan?
Tadi untuk satu porsi lah ini, kalau ini nggak tahu nih, bisa jadi 2 porsi mungkin ya. Tapi kalau menurut saya sih ini jadi ini 1 porsi, kemudian itu 1 porsi, jadi 2 porsi. Ya kalaupun ada lebih dikit lah. Tapi kalau buat 3 kayaknya kurang. Tergantung yang makan. Kalau 1 porsi itu biasanya berapa gram ya? Tadi ada. Tergantung, jadi kalau misalnya untuk porsian itu bisa kita kalau untuk main course biasanya 160, 170. Kalau pakai bumbu spaghetti bisa nggak ya? Bisa, mau di topping gitu pakai itu ya, bisa. Pakai itu juga bisa. Black pepper sauce ya, Chef? Ya, black pepper sauce juga bisa. Nah, ini link pastry. Ramen, mie tare. Thank you. Iya, thank you. Kabar ya. Nah, ini tinggal digoreng aja dulu. Ini baru nanti kita buat sausnya ya. Ini biar dia garing dulu. Terus nanti untuk sausnya ini kita kombinasi. Chef, boleh gak next IG Live pakai chef jaket? Wih, panas. Ini kita kalau IG Live tuh resep simple-simple gitu ya. Jadi yang bisa diikuti sama teman-teman di rumah. Jadi kalau pakai chef jaket tuh kayaknya serius banget gitu ya. Ini makanan simple ya. Ini diganti ayam bisa kan ya, Chef? Ini ganti ayam bisa, ganti ikan boleh. Kalau ayam ditepungin juga nggak? Ditepungin supaya bagus karena ini dia nanti masuk di saus ya, gitu. Terus dagingnya tadi udah dibumbuin belum sebelum di? Udah, ini kan pakai kecap asin sama oyster sauce ya. Jadi sudah ada rasanya gitu ya. Ini juga buat bikin warnanya, jadi warnanya bagus gitu. Pakai daging slice bisa ya? Ya, daging slice bisa. Kalau daging slice, kalau ini khususnya dagingnya dipotongnya kayak stick. Tapi kalau daging slice nggak usah nggak usah terlalu lama ya. Karena ini kan dia lebih besar-besar ya. Jadi kita makanya gorengnya sedikit lebih lama. Tapi ini biar jadi dia garingnya seperti ini. Wajan merek apa, Chef? Panci Bima dong. Tadi bumbunya kecap asin sama saus. Oyster, saus tiram. Buat rasa aja nih sebenarnya juga itu ya. Masukinnya satu-satu ya, Chef, biar nggak nempel. Ya supaya nggak nempel ya. Kalau dia nempel nanti kurang pas lah ya. Jadi kan nanti seperti ini nih gitu. Jadi ini kan bagus, enak. Campur di ramennya, yummy. Nanti sekarang setelah kita goreng ini, nanti kita akan buat sausnya gitu ya. Jangan lupa dibalik ya. Ini biar warnanya juga bagus. Ya. Masena. Kalau ramen seperti ini, sambalnya apa yang cocok? Sambalnya sih bisa pakai apa namanya? Bisa pakai kayak sambal ebi ya, exo sauce. Itu enak kalau pakai itu. Ini udah selesai.
Jadi masaknya nggak usah terlalu lama. Ini kemudian kita sekarang akan bikin sausnya ya. Saus. Ya. Ini kita pakai minyaknya sedikit. Kemudian kita tumis bawang bombay. Bawang bombay dulu ya, karena dia ya ini supaya dia soft, lembut. Apa? Ya, pakai chili oil bisa. Ya ini jadi kalau makan bisa lapar lagi kalau gitu. Nah untuk sausnya ini kita kombinasi ya. Ini sembari kita masak. Jadi masukkan ini kecap asin ya, untuk perbandingannya sama dengan air. Sehari-hari chef yang masak apa istri? Gojek ya. Pak Gojek ya masak. Masukkan bawang putih. Kita masak giliran ya. Aplusan ya. Terus baru jahe. Terus kita masukkan ini cabai kering. Wajan merek Bima ya chef. Wajang Bima ya. Ini udah soft, sudah harum. Ini kita masukkan paprika. Biar lock ya, biar bisa cius ke sana. Siap. Ini kita masukkan sayurannya ya. Ini bau pedesnya udah keluar ya. Buat konten mengiris bawang, wortel dan lain-lain. Iya. Dan sekarang kita masukkan ini kecap asin udah dicampur sama air ya. Kemudian oyster sauce. Kenapa kalau numis bawang bombay dulu baru bawang putih? Karena bawang bombay itu lebih lama, bawang putih lebih cepat matangnya. Dan kita kasih cuka beras sedikit ya. Kalau tadi bilang mau pakai cuka biasa boleh. Sini kita pakai Tapi ini sudah ambil piring ya? brown sugar, belum? Oh ya boleh dah. Ini kita kasih masuk ya, brown sugar. Pakai gula biasa juga boleh. Ini kita adjust seasoningnya. Jadi kalau kurang Nggak keasinan tadi ya? apa? Nggak keasinan tadi? Enggak. Oh ditambah air soalnya. Ya, tadi kan kecap asinnya pakai air ya kan tadi ya. Jadi di sini bisa kita apa namanya? Ya, kasih merica hitam biar enak. Kalau udah yang hancur nggak apa-apa, cari agak kasar ya, jangan yang Jangan halus. terlalu bubuk ya. Jangan merica hitam bubuk. Kalau suka biasa
Pakai cuka biasa boleh, ini kecap. Cuka beras lebih asam ya? Cuka beras justru nggak terlalu seasem kalau Cuka yang buat bakso. cuka yang buat bakso itu ya. Ini kita kasih maizena nanti ya. Air sama maizena biasa ya. Kalau cuka beras diganti air lemon bisa nggak? Boleh. Ini kadang-kadang kalau mau juga bisa dikasih apa namanya? Orange juice ya. Enak juga tuh. Sama dikecilin jeruk itu sih, jeruk lemon ya. Jeruk apa namanya? Ya, limau. Lemon cuy. Ya. Mantep. Kalau mau lebih gelap, kita bisa tambahkan sedikit gitu ya. Jadi ini rasanya cenderung gimana? Bisa dijelaskan? Savory, pedas gitu ya. Savory, pedas, manis, asam gitu ya. Manis, asam dikit. Asamnya kan sedikit aja. Ini pakai kecap manis sedikit. Oke. Nah, ini kita kentalkan. Jeruk songkit ya, Chef? Iya, bisa pakai jeruk songkit juga. Yes. Kan mau makannya dulu, doang kan? Ini saya tambahkan sedikit ya. Ini ada tambahkan sedikit hoisin sauce. Enak. Mantap. Oke. Nah, udah seperti gini. Kita kentalkan. Ini cari pasir. Ya, nanti kan kita kental baru masuk itu. Jadi maizenanya tidak semua ya, Chef? Ya, nggak semua. Kekentalannya kita atur. Oke, nah sudah seperti ini. Ini baru masuk. Beef goreng. Beef yang udah digoreng. Karena ini udah ada rasanya ya, jadi makanya ini kita mencampur aja supaya dia ini coating ya. Jadi makanya dengan maizenanya hanya dia mengcoating sausnya gitu. Nah, jadi dia ngikat gitu ya. Tapi tetap ada sausnya masih gitu kan. Nah. Ya, sekarang kerja di mana? Saya kerja sama Instagram. Ya, saya di freelance ya, freelance maksudnya. Jadi work from home gitu ya. Nah, ini udah. Kerja buat Instagram. Ini kita bisa taruh dulu. Ini sekarang kita tumis dulu ininya ya. Kita bisa wok fried ininya. Kalau misalnya nggak mau ditumis bisa aja ya. Jadi maksudnya bisa disiram di atas lamiannya ya. Stretching. Ya, Jadi ini. sapi lada hitam dong kayaknya tadi. Bukan. Itu oyster sauce ya. Oyster sauce jadi ada lada hitamnya sedikit. Ya. Lebih ke kalau kita bilangnya sih beef oyster sauce ya. Tapi ini dikasih ada cabai keringnya ya. Daging diganti tahu enak gak, Chef? Oh, enak. Bisa. Pakai tahu boleh. Nah, ini kan ini yang tadi sudah kita blanch ini. Ini saya campur aja ya. Ya. Buat makan sendiri kan. Chef ajarin goyang. Nah, lihat kan. Ini dia Goyang gimana, Chef? apa? Goyang-goyang. Ya, mau goyang dong gitu. Jadi dia gini. Jadi dibawa ke sini baru ditarik gitu. Ini supaya ada warna dikit sama yang kayak kita bikin untuk apa? Kue tiaw ya. Nah, kita panis sedikit. Oke. Ini namanya lamien beef oyster sauce. Oke. Campur ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, udah seperti ini. Nggak perlu terlalu banyak rasa di sini karena nanti rasanya ada di apa namanya? Ada di sausnya ya.
Jadi oke, ini sudah sekarang plating. Miminnya siapa namanya, Chef? Ada 2 ya, satu Jojo. Iya. Miminnya ada 3. Oke, ini sekarang kita tinggal atur. Saya udah lihat dari Mimin. Ya, kita punya ada Mimin Jojo untuk administrasi biasa ya. Dan ini, nah ini jadi kan kalau menurut saya ya, satu, ini taruh yang plate di bawah deh. Jadi ini saya rasa tadi kita satu porsi, itu jadi 2 porsi ya untuk satu resep ini ya. Nah ini untuk garnish sedikit saya biar ada hijaunya. Ya, emang belum. Nanti sama topping. Ini buat ini kalau nanti di sini sudah keburu hijau, ini jadi kita tumis sedikit aja buat hiasan. Undang buat icip-icip ya. Siap, nanti diundang. Kapan-kapan mudah-mudahan ada Mudah-mudahan chance pandemi segera berakhir, kita bisa. Sorry. Kalau bikin kue tiaw prosesnya sama. Silahkan dilihat ya, kita udah sharing. Jadi tinggal. Nah jadi kalau untuk dagingnya ini cukup buat 2 ya. Buat sendiri juga boleh sih. Enak nggak guys? Nanti lihat luar pannya dong, pennya luarnya gimana? Pennya ini. Dan terus kita kasih masuk. Kulit wonton goreng itu yang menarik. Ya lupa. Ada emang? Iya ada, sudah tadi digoreng sama Jojo. Ya. Terus sini kita juga ada wanshui. OTW main ke rumah chef. Ya. Ayo. Yuks. Dok chef jangan lama-lama itunya. Iya, nah cakep. Saya udah pernah buat pizza. Belum, nanti ya. Terus ini kita kasih ikan sedikit. Sabak sama kertas rumus. Apa? Oh iya. Ini ada bocoran. Nah, bagaimana? Iya, nggak terlalu obvious. Saya angkat dulu ya, biar nggak belajar rumus di sini. Apa? Baking knife di mana? Di TBK banyak ya, TBK udah banyak sekali. Enggak, yang itu IKEA. Iya ada di IKEA juga ada, TBK juga ada. Kemarin lihat di itu, BSD ada. Kayak gitu. Iya. Nah, sudah jadi. Chef, Ya. ada chopstick terus digituin. Ini kita siap untuk dihidangkan. Ini enak banget. Oh ya chef, janji mau bikin video tentang knife loh. Iya, nanti ya. Habis minggu depan agak sibuk juga. Jadi ini ya, ini lihat enak banget ini. Mungkin difoto dulu kali ya. Kalau yang mau foto, lain komen. Saya mau foto dulu. Nah, jadi ini Ditungguin.
Ditunggu jangan lama-lama. Iya. Buat cover depan nanti nggak ada ya. Oke. Udah chef, itu Ya? di Diaur-aur ya. Bukan. Nah, jadi dia Seperti ini apa? bisa lihat ya. Kan pengen lihat teksturnya kayak apa. Tekstur mie-nya chef. Nih. Ya, jadi ini tuh. Ini Kayak gitu. enak ya. Jadi ini udah jadi mie-nya tuh enak banget ya. Apa namanya? Empuk. Nah, Ya, pokoknya enak dah ya. Ini kalian bisa coba di rumah ya. Ini resep beefnya, toppingnya saya akan share ya. Untuk yang kalau yang ininya juga sama nanti kita akan share. Jadi gampang lah pokoknya ya. Jadi kita menggunakan ini taste me ya. Saus wijen ya udah. ya. Nah, oke. Jadi gitu aja guys ya. Mudah-mudahan bisa buat di rumah ya. Resep lamian tergampang ya. Bisa dikombinasi dengan macam-macam. Tadi mau daging sapi, ayam, ikan juga bisa di file, tahu ya. Juga enak, tahu sutra. Kalau mau dijual terpisah ya chef? Ya biasanya kalau misalnya mau dijual, mie-nya pisah, udah di vacuum pack, terus ininya pisah, jadi nanti bisa dipanasin, tinggal dituang biar nggak nyemek ya gitu. Tapi kalau misalnya jual langsung di cafe, langsung di serving udah enak gitu. Ya jadi itu buat ininya ya, buat teman-teman. Semoga selalu jaga kesehatan, ya jangan lupa vaksin, terus kita biar bisa istilahnya menikmati lagi ya di luar, kita bisa sama-sama ya untuk masak-masak dan baking-bakingan. Sementara kita dari rumah, work from home, kita kalau bisa dipakai jualan, silakan dipakai buat jualan. Oke? Oke guys, thank you for watching. Ya kalau ada pertanyaan lagi nanti di save videonya, nanti boleh ditanya lagi ke situ. Ya, for now I will have to have dinner. Ya, sampai ketemu di resep berikutnya. See you in the next live. Okay guys, thank you for watching and happy cooking.